Seorang perempuan datang bincang dengan sangat halus kepada syekhnya dia ni. Sulaim tak tahu apa yang dia bincangkan. Lalu tiba-tiba syekh panggil dia, Sulaim datang mari. Dia cakap, pada apa Tuan Guru? Perempuan ini baru saja bercerita kepada saya, suaminya sudah meninggal beberapa bulan yang lepas. Maksudnya iddah dia sudah habis. Suaminya baru saja meninggal berapa lama yang lepas, dan sekarang ini dia hanya duduk bersama pakciknya yang sudah sangat tua. Suaminya seorang businessman, uang banyak, meninggalkan warisan yang sangat banyak. Tak ada pewaris melainkan istrinya ni. Pakciknya pun sudah sangat tua, dan perempuan ni berkata, saya bimbang karena tak ada yang boleh jaga saya bimbang nanti ada orang jahat masuk ke rumah. Justru boleh tak Tuan Guru carikan suami untuk saya? Tuan macam tak ada reaksi. Puasa. Bagusnya saya cerita untuk bulan puasa. Nah, Syekh kata, wahai Sulaim, nak tak awak menikah dengan perempuan ini? Bagus Syekh tersebut. Ada seorang Syekh yang okey, kalau gitu menikah sama saya kan. Dia bagus juga, dia tahu diri lah, dia udah tua kan. Panggil yang muda. Panggil Sulaim, nak tak awak menikah dengan perempuan? Kata Sulaim, kalau Tuan Guru suruh bolehlah. Okey. Dia cakap kepada perempuan itu, sila panggil wali, panggil cari 2 orang saksi, terus akan nikah langsung. Dinikahkan Sulaim rasmi menjadi suami perempuan ini. Kata Syekh tersebut, wahai perempuan, Sulaim ini memang tak punya rumah. Dah, awak bawa baliklah suami awak, duduk sekali ke rumah awak. Bukan yang lelaki yang bawa perempuan, ini perempuan bawa lelaki. Beruntung Sulaim itu. Bawalah perempuan ini pun malu-malu, jom abang ikut saya. Dia jalan lebih dahulu, Sulaim ikut di belakang. Lalu datang, masuk ke rumahnya, buka pintu, masuk ke dalam. Sulaim masuk ke dalam, duduk. Dia tengok-tengok, macam kenal di rumah ini. Dia kenal. Lalu dibuka, sampai rumah, perempuan itu membuka niqabnya. Masya Allah, perempuan yang sangat-sangat cantik. Orang sini memang cantik-cantik tentu. Lalu kemudian dia tanya dengan sangat sopan kepada Sulaim, abang sudah makan? Kata Sulaim, 3 hari saya belum makan. Okey, saya siapkan makanan. Saya memang sejak sebelum saya keluar rumah, saya sudah masak sebenarnya. Memang saya berniat nak cari suami, jadi saya sudah masak awal-awal lagi. Tunggu sekejap paman, saya ambil makanan yang sudah saya siapkan tu. Dia pergi ke dapur, dia bawa kuali itu berdoa, dihadirkan kepada Sulaim. Sila abang makan, saya sudah masak. Masak apa ni? Saya masak terung isi daging. Oh, dibuka, tengok suaminya, abang ambil ya makan ni. Dibagi, heran lah, kenapa satu terung ni macam sudah digigit? Kenapa terung ni macam sudah digigit Oh, tengok perkara tersebut Sulaim jadi baru sedar. Dia katakan, Masya Allah, inilah rumah yang tadi saya masuk, inilah terung yang tadi saya gigit. Dia pun menangis tuan-tuan. Dia bersedih sekali. Dia menyesal dan dia berkata, minta maaf deh, saya nak cerita lah. Dia cerita sejak awal lagi. Apa respon daripada istrinya ni? Dia hanya tersenyum dan berkata, wahai abang, karena abang meninggalkan satu terung yang haram karena Allah telah membalas abang di dunia ini. Allah bagi kepada abang bukan hanya satu terung, semua terung untuk abang. Dan bukan hanya terung ini, rumah ini dan seisinya untuk abang. Masya Allah, karena tinggalkan satu terung yang haram karena Allah ganti dengan berbagai nikmat dan berbagai kelebihan. Bahkan satu rumah dan seisinya dibagi kepada Sulaim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melaksanakan perkara yang diharamkan. Ini salah satu sikap dan adab yang mesti lahir apabila kita
menyaksikan dan merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi, memantau, menjaga setiap perilaku kita. Habis datang. Oke. Last, sebelum kita menutup perjumpaan kita, bagi amalan lagi tak? Nak diamalkan nih? Boleh diamalkan. Berkenaan dengan sikap atau sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Ada sebuah hadis yang saya rasa berkaitan dan sebuah amalan yang saya rasa sangat baik berkenaan dengan pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhaimin, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini. Nabi berdoa seperti ini untuk ajarkan kita berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya tersebut adalah Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khati'ati, ini cukup panjang doanya. Tapi kalau kita baca setiap saat sangat-sangat dianjurkan. Setiap hari, setiap lepas sholat ke Allah Subhanahu Nabi SAW berdoa, Allahumma gfirli khati'ati, ya Allah ampunkanlah dosaku, kesalahanku. Wa jahli, ampunkanlah kejahilan diriku. Wa israfi fi amri, dan ampunkanlah sikap berlebihan daripada diriku. Manusia salah karena dosa, manusia salah karena jahil, dan manusia salah karena terlalu berlebihan dalam melakukan perkara. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan maafkan juga perkara yang engkau tahu daripada diriku. Banyak kesalahan yang kita tak tahu, banyak kesalahan yang kita ingat betul padahal salah. Justru Allah yang maha tahu, yang kita minta agar mengampuni perkara yang saya tak tahu pun ampunkan ya Allah. Allahumma gfirli jiddi wa hazli, ya Allah ampunkanlah perbuatan yang saya lakukan dengan sengaja. Wa hazli, ampunkan juga kesalahan yang saya lakukan karena bergurau. Bergurau kadang salah tuan-tuan. Kita ingat kita bergurau, ada orang lain sakit hati. Kita tak perasan, orang Melayu ini sangat baik, tinggi adabnya. Kita tak puas hati, kita simpan, ya. Tapi dalam hati sudah tergores. Besok aku tak nak gurau sama dia lah. Dia cakap terlalu berlebih. Aku ingat main-main, ternyata dia betul-betul. Justru Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan kita minta ampun. Ya Allah ampunkan keseriusan saya. Saya serius cakap dan itu salah, ampunkan. Dan saya bergurau, itu salah pun minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khata'i wa amdi, dan yang saya, keterlanjuran saya karena saya tak sengaja ataupun memang saya sengaja, ampunkan. Wa kullu zalika indi, semua sifat ini berada dalam diri saya semua. Kita sering salah karena sengaja, karena tak sengaja, dengan sungguh-sungguh ataupun bergurau. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunkan perbuatan dosa saya yang dulu dan yang sekarang juga yang akan datang. Allah Maha tahu, kita tak ingat. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang saya nampakkan dan yang tidak saya nampakkan, yang orang lain tahu, orang lain tak tahu. Ampunkan semua dosa tersebut. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan semua perkara yang engkau lebih tahu daripada saya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan, engkau yang akan mengakhirkan. Nanti kita bincang sifat-sifat ini. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi selalu berdoa seperti itu setiap saat, dan mudah-mudahan kita juga boleh mengamalkan doa ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua kesalahan kita, sama ada yang kita perasan ataupun tak kita perasan.
yang kita ingat ataupun yang kita tak ingat, yang kita tahu ataupun yang kita tak tahu, yang kita sengaja ataupun tak sengaja, yang kita serius melakukannya ataupun kita bergurau saja. Itu semua adalah perkara-perkara yang sering kita lakukan. Semua ditulis berdosa, semua ditulis salah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita tak ingat. Dengan doa ini kita minta seluruh dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, tuan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang apabila melakukan kesalahan terus ingat atas kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah menutupi semua cacat dan celah dan kekurangan diri kita sebagai manusia. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah.